Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita berbagi informasi ya. Kali ini terkait seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum formasi tahun 2022. Mungkin sebulan lagi ya atau sebentar lagi akan melakukan tes, dan kemungkinan jadwal tesnya tanggal 10 Maret sampai dengan 3 April 2023. Jadi tergantung wilayah dan tempatnya ya. Jadi tidak salahnya kita dari sekarang untuk belajar dan mengenal tentang materi kepemiluan. Jadi kali ini saya akan berbagi contoh soal tentang tes kompetensi teknis dengan jabatan ahli pertama penata kelola pemilu, dan juga sedikit informasi mengenai penilaiannya dan bagaimana trik pencapaiannya agar kita bisa mudah lulus. Oke, langsung saja, tapi jangan lupa yang belum subscribe, yang baru menemukan channel ini, mohon untuk di subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih. Nah, ini sebelum lanjut kita ke soal, kita sedikit review masalah jadwal tes kompetensinya. Jadi untuk verifikasi administrasi sudah lewat ya. Jadi kita tinggal ke penjadwalan seleksi kompetensi. Jadi untuk penjadwalan seleksi kompetensi itu tanggal 25 Februari sampai 1 Maret. Pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi tanggal 2 sampai 7 Maret. Yang ke-12 itu pelaksanaan seleksi kompetensi. Nah, ini penting ya teman-teman, harus diingat. Jadi untuk pelaksanaan tes seleksi kompetensinya itu tanggal 10 Maret sampai dengan 3 April 2023. Jadi tergantung wilayah, zona dan tempatnya ya. Nah, sebelum kita lanjut ke soalnya, kita mengetahui dulu apa sih yang dimaksud dengan kompetensi teknis. Jadi kompetensi teknis adalah ujian bagi tenaga teknis yang mengukur kompetensinya yang berkaitan dengan bidangnya yang menjadi ruang lingkup kerjanya nanti. Nah, kalau ini tentang kepemiluan, berarti nanti yang dibahas tentang pekerjaan tentang mengenai kepemiluan. Tentang pranata komputer, itu berarti nanti yang di soal-soalnya berkaitan dengan komputer, dengan kesehatan, dengan guru. Nah, jadi sesuai dengan teknisnya ya, apa yang akan dikerjakan nanti. Materi kompetensi teknis bertujuan untuk menilai penguasaan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Nah, jadi kalau di sini tentang kepemiluan, berarti kita untuk kompetensi teknisnya tentang kepemiluan. Cara penilaian tes kompetensi. Sedikit saya gambarkan yang mengenai simulasi penilaian. Ini contoh penilaian. 1 Andi, 2 Budi, 3 Citra, 4 Dita. Ini contoh nama peserta yang mengikuti tes ya. Kalau misalnya Andi, nilai kompetensinya teknis 340 dengan nilai passing grade 293, artinya di atas dari passing grade ya.
Untuk kompetensi manajerialnya 67, nilai passing grade-nya 65, berarti masih di atas. Untuk kompetensi sosial kultural itu 67, nilai passing grade-nya 65 juga masih di atas. Cuman tes wawancara itu 20, mungkin menjawab hanya sedikit, banyak yang tidak menjawabnya. Nilai passing grade-nya 24, jadi total nilai 474. Sedangkan budi itu nilai pesertanya 380, nilai passing grade-nya 293. Untuk nilai kompetensi manajerial itu 64, sedangkan nilai passing grade-nya 65. Jadi di bawah dari nilai passing grade-nya ya. Berarti tidak dinyatakan lulus. Tidak mencukupi nilai passing grade pada kompetensi manajerial. Sedangkan kompetensi sosial kultural itu masih di atas dari nilai passing grade, dan otomatis dia tidak bisa mengikuti tes wawancara walaupun nilainya lebih tinggi daripada yang lainnya, karena tes wawancara dan kompetensi manajerialnya di bawah dari passing grade. Sedangkan citra itu ketiga-tiganya kompetensi teknis, manajerial, dan kompetensi sosial kultural itu rata-rata di atas dari passing grade. Juga tes wawancara 25 di atas dari nilai passing grade. Otomatis semua yang dilaluinya itu di atas rata-rata nilai passing grade tiap-tiap tes kompetensi, walaupun nilainya lebih rendah dibandingkan yang dua di atas, Andi dan Budi, karena semuanya sudah mencukupi nilai passing grade. Begitu juga dengan Dita. Dita dari 3 kompetensi dia lulus, juga tes wawancara juga lulus, walaupun dia lebih kecil dibandingkan Andi dan Budi, 430, sedangkan Andi dan Budi 474 dan Budi 510. Nah, mereka Citra dan Dita dinyatakan lulus walaupun dia lebih rendah daripada yang lainnya. Nah, Citra Dita ini akan melakukan perankingan, siapa yang lebih tinggi itulah yang akan memasuki nominasi kelulusan dalam P3 ini. Nah, itulah teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu strateginya. Walaupun teman-teman di kompetensinya teknisnya tinggi, sedangkan kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kulturalnya itu di bawah passing grade, otomatis teman-teman tidak lulus. Walaupun kalau dijumlahkan semuanya itu lebih tinggi, tetap tidak memenuhi syarat. Nah, jadi teman-teman harus benar-benar pintar ya melihat strategi ini. Cuman kalau teman-teman nanti semuanya lulus, harus dilihat dulu yang paling tinggi itu yaitu nilai kompetensi teknisnya, karena pertama dia jumlah soalnya lebih besar dan nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan kompetensi yang lainnya. Nah, jadi itu teman-teman, nanti silakan teman-teman yang belum mengerti tinggalkan di komentar ya. Juga teman-teman juga silakan simak di video sebelumnya, juga ada teknik tentang kompetensi teknis. Lanjut ya teman-teman. Ini kita kembali ke contoh soalnya. Contoh soal 1. Yang bukan pengelolaan pemilu yaitu 1. A. Pengelolaan perencanaan pemilu, B. Pengelolaan tahapan pemilu, C. Pengadaan logistik pemilu, D. Pelaksanaan pemilu, dan E. Pengelolaan terhadap sengketa pemilu.
Apa ya teman-teman jawabannya? Mungkin teman-teman sudah tahu. Jadi jawabannya C ya teman-teman, pengadaan logistik pemilu. Itu bukan dari pengelolaan pemilu ya. Ini terkait dalam Permen PAN RB 27 tahun 2018 tentang jabatan fungsional penata kelola pemilu pasal 6 halaman 6. Jadi sebenarnya bukan pengadaan logistik pemilu, tapi pengelolaan logistik pemilu. Yang ini ya teman-teman, yang poin 3. Next, nomor 2, tugas jabatan fungsional penata kelola pemilu kecuali, yaitu A. melakukan pengelolaan perencanaan pemilu, B. pengelolaan tahapan kepemiluan, C. pengelolaan logistik pemilu, D. pelaksanaan pemilu, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, dan E. pengelolaan penggugat terhadap sengketa pemilu. Jawabannya adalah E. pengelolaan penggugat terhadap sengketa pemilu. Pembahasannya ini terdapat dari Permen PAN dan RB nomor 27 tahun 2018 tentang jabatan fungsional penata kelola pemilu, yaitu terdapat dalam pasal 5 tentang tugas jabatan, unsur dan sub unsur kegiatan. Tugas jabatan fungsional penata kelola pemilu yaitu melakukan pengelolaan perencanaan pemilu, pengelolaan terhadap kepemiluan, pengelolaan logistik pemilu, pelaksanaan pemilu, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemilu, serta pengelolaan terhadap sengketa pemilu. Jadi bukan pengelolaan terhadap pemilu, cuman pengelolaan terhadap sengketa pemilu, bukan penggugat ya. Next, 3 adalah unsur penunjang apa yang berkaitan dengan tugas jabatan fungsional penata kelola pemilu. A. pengajar atau pelatih pada diklat fungsional teknis di bidang kepemiluan. B. peran serta dalam seminar pembentukan parpol. C. menjadi delegasi dalam pertemuan antar parpol. D. mengkoordinir jadwal kampanye. E. memperoleh penghargaan oleh sekjen salah satu parpol. Jadi jawabannya A ya. Pembahasannya ini terdapat dalam Permen PAN RB nomor 27 tahun 2018 tentang jabatan fungsional penata kelola pemilu pasal 6 halaman 8 sampai 9. Jadi bukan di bidang parpolnya ya, cuman kepemiluannya. Ini teman-teman bisa dilihat di peraturan menteri. Next, 4. Berikut ini yang merupakan tempat kedudukan penata kelola pemilu sebagai pelaksana teknis pengelolaan pemilu adalah kecuali A. Sekretariat KPU Kabupaten, B. Sekretariat Jenderal KPU, C. Komisi Independen Pemilihan Aceh atau KIP, Sekretariat Bawaslu Kabupaten, Sekretariat KEP Kota. Jawabannya adalah D. Pembahasan ini terdapat dalam Permen PAN RB nomor 27 tahun 2018 tentang jabatan fungsional penata kelola pemilu bab 2 pasal 3 halaman 6. Jadi bukan Sekretariat Bawaslu Kabupaten ya. 5. Jenjang jabatan fungsional tertinggi pada penata kelola pemilu adalah A. penata kelola pemilu ahli media, B. penata kelola pemilu ahli utama, C. penata kelola pemilu ahli muda, D. penata kelola pemilu ahli kedua, E. penata kelola pemilu ahli pertama. Jadi jawabannya adalah B ya teman-teman. Yang tertinggi adalah penata kelola pemilu ahli utama. Juga terdapat di Permen PAN RB nomor 27 tahun 2018
tentang jabatan fungsional penata kelola pemilu bab 3 pasal 4 halaman 7 dan 8. Yang ini ya teman-teman, di penata kelola pemilu ahli utama. Next. Nomor 6. Setelah data penduduk potensial pemilu DP4 diterima dari kementerian, berapa lama pemutakhiran data pemilihan oleh KPU kabupaten atau kota harus diselesaikan? A. Paling lama 1 bulan setelah diterima. B. Paling lama 2 bulan setelah diterima. C. Paling lama 3 bulan setelah diterima. D. Paling lama 4 bulan setelah diterima. E. Paling lama 5 bulan setelah diterima. Jawabannya adalah C. Paling lama 3 bulan setelah diterima. Pembahasan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 104 ayat 2 halaman 140 tentang pemutakhiran data pemilih oleh KPU kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselesaikan paling lama 3 bulan setelah diterima data penduduk potensial pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 201 ayat 6. Jadi ini ya teman-teman harus pelajari. Next. 7. Melepas atau menyobek alat peraga kampanye pemilu, merusak tempat kampanye pemilu, berbuat keonaran, mengancam pelaksana kampanye pemilu adalah merupakan A. Perselisihan hasil pemilu, B. Sengketa proses pemilu, C. Tindakan pidana pemilu, D. Pelanggaran administrasi pemilu, dan E. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Jawabannya adalah C, yaitu tindakan pidana pemilu. Ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 317 halaman 85 ya. Jadi teman-teman bisa lihat di undang-undang tersebut. Next. 8. Pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu yang berdasarkan sumpah dan atau janji sebelum menjalankan tugas sebagaimana penyelenggara pemilu adalah merupakan A. Perselisihan hasil pemilu, B. Sengketa proses pemilu, C. Tindakan pidana pemilu, D. Pelanggaran administrasi pemilu, dan E. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Jadi jawabannya adalah E. Pembahasan ini tertuang di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 456. Nah, ini teman-teman. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu yang berdasarkan sumpah atau janji sebelum menjalankan tugas sebagaimana penyelenggara pemilu. Next, nomor 9. Pak Adul adalah calon anggota DPR dari Partai A. Dia mengajukan keberatan kepada Bawaslu terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh KPU mengenai hasil pemeriksaan administrasi calon anggota DPR, DPD, dan DPRD. Peristiwa tersebut termasuk dalam kategori A. Perselisihan hasil pemilu, B. Sengketa proses pemilu, C. Tindakan pidana pemilu, D. Pelanggaran administrasi pemilu, E. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Jadi jawabannya adalah B, teman-teman. Sengketa proses pemilu. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 466. Nah, ini teman-teman. Pasal 466. Sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU provinsi dan keputusan KPU kabupaten kota. Nah, itu teman-teman. Next, nomor 10. Pengembangan profesi bagi jabatan fungsional penata kelola pemilu meliputi kecuali. Nah, ini kecuali teman-teman. A. Melakukan kajian di bidang kepemiluan. B. Pembuatan karya tulis atau karya ilmiah di bidang
kepemiluan. C. Penerjemahan, penyaduran buku, karya ilmiah, dan atau peraturan di bidang kepemiluan. Dan D. Melakukan riset di bidang kepemiluan. E. Melaksanakan pengembangan bidang kepengawasan. Jadi apa ya teman-teman jawabannya? Jadi adalah jawabannya E, teman-teman. Melaksanakan pengembangan bidang kepengawasan. Kecuali ya. Jadi pembahasan ini terdapat dalam Permen PAN RB nomor 27 tahun 2018 tentang jabatan fungsional penata kelola pemilu pasal 6 halaman 8. Nah, ini ya teman-teman. Pengembangan profesi meliputi 1. Melakukan kajian di bidang kepemiluan. 2. Pembuatan karya tulis atau karya ilmiah di bidang kepemiluan. Ketiga, penerjemahan, penyaduran buku, karya ilmiah, dan atau peraturan di bidang kepemiluan. Dan 4. Melakukan riset di bidang kepemiluan. 5. Melaksanakan studi bidang pemilu. Dan 6. Melaksanakan pengembangan bidang kepemiluan. Nah, jadi ini teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa baca-baca peraturan menteri, pendayagunaan aparatur negara, dan reformasi birokrasi nomor 27 tahun 2018. Nah, itulah sedikit informasi yang saya berikan tentang tes seleksi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Formasi tahun 2022 serta contoh soal tes kompetensi teknis yang berkaitan dengan kepemiluan beserta jawaban dan pembahasannya. Berikutnya insya Allah akan saya bahas lagi masalah tes kompetensi yang lainnya yang berkaitan dengan seleksi pegawai pemerintahan P3K di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum maupun yang lainnya. Jadi cukup sekian dulu ya video dari saya. Semoga video ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Sekali lagi jangan lupa yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya untuk subscribe. Silahkan di subscribe dulu, tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini, dan berikan komentar yang bersifat membangun. Terima kasih, kita ketemu di video selanjutnya. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Akhiri kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.